Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, di tengah krisis ketidakpedulian terhadap sesama yang membutuhkan dan terpinggirkan yang terkadang terjadi di sekitar kita, khususnya di kalangan pejabat negara tertentu. Saat ini saya suka mengajak kita semua untuk memalingkan perhatian kita bagi beberapa pejabat negara yang justru memberikan kinerja dan teladan yang baik sebagai kepala daerah. Misalnya Ibu Shirley Juanda. Jika di antara kita ada yang mengikuti media sosial beliau, maka pasti mengetahui bahwa beliau begitu perhatian dengan rakyat-rakyatnya di pedesaan, khususnya mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi. Beliau mendatangi rumah mereka, memberikan bantuan pangan, bahkan memperbaiki rumah mereka yang tidak layak pakai. Pejabat negara seperti ini harus kita apresiasi setinggi-tingginya karena mereka memberikan hati di dalam pelayanan mereka sebagai pejabat negara. Sekali lagi, mereka memberikan hati di dalam pelayanan mereka. Terlihat sekali bahwa titik tertinggi kehidupan mereka, mereka mampu memperhatikan rakyat-rakyat kecil yang berada di sekitar mereka atau yang berada di bawah mereka. Mereka mampu mengulurkan tangan bagi rakyat-rakyat kecil, kemudian mengangkat dan menaikkan kesejahteraan rakyatnya. Inilah contoh kepedulian sejati yang diperlihatkan. Hari ini di dalam bacaan pertama, Nabi Amos mengingatkan kita bahwa hidup kita tidak selamanya berada di atas atau di puncak tertinggi. Ada saatnya kita juga akan berada di bawah. Nabi Amos mengatakan bahwa yang merasa aman di Sion, merasa tentram di Samaria, yang duduk berjuntai dan bernyanyi, suatu saat akan pergi sebagai orang buangan. Itu artinya hidup ini bagaikan roda, yang mana terkadang kita di atas, terkadang kita di bawah. Karena itu, di dalam bacaan kedua, Santo Paulus mengingatkan kita bahwa hidup ini harus dilihat sebagai suatu perjalanan iman atau suatu pesiaran iman. Santo Paulus mengatakan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Artinya, hidup sebagai pertandingan iman itu bukan hanya sebatas di dunia ini saja, tetapi harus sampai ke kehidupan yang kekal. Sebab, jika kita tidak peduli dengan kehidupan kekal, maka kita akan bernasib sama dengan orang kaya di dalam bacaan Injil yang selama hidupnya di dunia ini, ia tidak melihat hidup sebagai suatu pesiaran iman. Sehingga ia menikmati hidup senyaman mungkin dan tidak peduli dengan Lazarus, dengan orang lain, dengan orang yang lebih kecil dari dirinya. Akhirnya ketika ia meninggal, ia begitu menderita di alam maut. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, di dalam bacaan kedua, Santo Paulus mengatakan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Itu artinya hidup kita adalah suatu pesiaran iman di mana iman yang benar harus kita perjuangkan terus-menerus hingga kita menjadi pemenang iman dalam hidup kita di dunia, dan tujuan akhir hidup kita ialah bukan kematian di dunia ini, tetapi kehidupan kekal di surga. Maka kita perlu menyadari bahwa tindakan, perbuatan, perkataan, dan seluruh hidup kita adalah bagian dari iman. Sehingga hal penting yang harus kita buat ialah
menabung sebanyak mungkin investasi kebaikan di dalam hidup kita melalui kepedulian, kebaikan, perbuatan kasih, pengorbanan, perjuangan, dan lain sebagainya di dalam hidup kita. Dengan demikian, kita juga menciptakan surga di dunia. Kedua, bacaan Injil memperlihatkan dua sosok yang sangat berbeda. Sosok yang pertama sangat kaya raya, dan sosok yang kedua ialah Lazarus yang miskin dan menderita penyakit. Kisah ini memiliki makna yang kurang lebih sama dengan bacaan pertama hari ini yang hendak mengingatkan kita bahwa di dalam hidup ini ada yang namanya roda kehidupan. Artinya, terkadang kita berada di atas, terkadang kita berada di bawah. Tidak selamanya hidup kita berada di atas. Karena itu, ketika kita berada di atas, maka sikap peduli, menolong, berbagi kasih yang merupakan bagian dari iman harus kita lakukan di dalam hidup kita. Sebab, jika suatu saat kita berada di bawah, orang yang di atas pasti akan mengulurkan tangan mereka untuk membantu kita juga. Ingatlah bahwa hukum tabur tuai berlaku di dunia ini. Dan lebih daripada itu, ingatlah bahwa yang paling berbekas di hati orang bukanlah materi, status, popularitas kita. Tetapi yang paling berbekas di hati orang lain ialah perbuatan-perbuatan kasih kita yang tulus kepada sesama yang membutuhkan. Tuhan memberkati kita semua.